Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-10 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-10 ini, yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2020 untuk kelas MM1A dan 11 November 2020 untuk kelas MM1B. Oke, kita mulai dari judul awalnya, itu adalah additive colors yang bagian kedua, atau monitor pada sistem warna RGB atau red, green, blue. Di sini ada 5 subjudul. Yang pertama, itu kita mulai dari penjelasan dari additive color tersendiri gitu ya. Kemudian yang kedua itu teori warna sebagai acuan referensi akademis yang solid dan holistik. Yang ketiga itu ada proporsi penyanggatan. Yang keempat itu ada proporsi warna. Dan yang kelima itu ada proporsi penyanggatan warna ya. Kita mulai dari bagian yang pertama, dimulai dari additive colors dulu. Sistem pada warna RGB terdiri dari red, green, dan blue. Berbagai kemungkinan percampuran warna-warna merah, hijau, dan biru tersebut akan menghasilkan warna-warna di luar ketiganya, yaitu sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang pertama itu warna biru, jika dipadukan dengan warna merah itu akan menghasilkan warna magenta ya. Kemudian ada juga warna merah, jika dipadukan dengan warna hijau itu akan menghasilkan warna kuning. Yang ketiga itu ada warna hijau, jika dipadukan dengan warna biru akan menghasilkan warna sian. Dan yang keempat itu ada warna biru, dipadukan dengan warna merah dan warna hijau itu akan menghasilkan warna putih atau jenih atau bening ya. Ini adalah teoritis yang ada di buku kebanyakan ya, mengenai percampuran additive color di sini. Sistem warna RGB merupakan cara penampilan warna dengan penggabungan cahaya. Jadi prinsip kerjanya itu mendasarkan pada kemampuan mata dalam menangkap persepsi warna dengan penggabungan cahaya red, green, and blue sebagai warna primernya. Jadi RGB itu adalah warna primer. Ketika sebuah cahaya masuk ke warna tersebut, itu akan menghasilkan berbagai macam warna terkait dengan pewarnaan secara digital ini ya. Oke, lanjut. Sistem RGB adalah model warna yang berdasarkan percampuran warna dari emisi cahaya. Model ini digunakan oleh media elektronik seperti pada layar televisi, monitor, LCD, ataupun kamera digital ya. Karena tadi saya sampaikan warna additive color di sini lebih kepada digitalisasi gitu ya. Jadi ketika warna RGB itu terkena cahaya dengan intensitas tertentu itu akan menghasilkan berbagai warna pada layar-layar ini gitu ya. Oke. Panduan warna-warna cahaya ini digunakan juga di dunia teater maupun audiovisual ya. Itu terkait sama mungkin bioskop ya, layarnya. Jadi proyektor itu menggunakan sistem additive color untuk memproyeksikan gambar dari pencahayaan gitu ya, dari sisi sebaliknya layar gitu. Itu untuk teater. Atau mungkin kalau teater yang lebih bersifat lama gitu, jadi lebih kepada pencahayaan pada tata panggungnya gitu. Jadi pencahayaan tata panggung di atasnya itu disesuaikan dengan prinsip additive color ini. Oke, lanjut. Ada bagian kedua itu teori warna sebagai acuan referensi akademis yang solid dan holistik ya. Warna-warna dapat dibuat dengan cara mencampurkan berbagai acuan referensi akademis yang solid dan holistik dalam berbagai kemungkinan untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya saja, jika ingin memvisualkan warna-warna yang sesuai dengan cerita ataupun suasana gitu. Misalnya ada saja warna gembira. Warna gembira itu lebih kepada warna-warna yang lembut, kemudian juga warna-warna yang ketika melihatnya itu perasaan kita jadi merasa happy gitu ya. Atau juga ada warna sedih seperti warna hitam gitu ataupun biru. Ada juga warna romantis, itu warna romantis lebih kepada warna merah, pink gitu ya di saat-saat tertentu gitu.
ataupun horor ya. Jadi horor itu pasti nuansa gelap, hitam, pekat gitu, ataupun menakutkan dan lain-lain. Itu tergantung pada warna tersebut ingin disampaikan ke sesuatu apa gitu terhadap suasana. Oke, percampuran warna yang solid dan holistik ini sifatnya sempurna. Artinya pekat dan menyatu gitu. Hal ini dikarenakan warna RGB sangat cemerlang karena betul-betul murni, tidak tercampur oleh warna yang lain gitu. Seperti yang saya sampaikan, RGB itu adalah warna dasar atau warna primer dari segala warna sebelum warna itu benar-benar ditambahkan oleh intensitas cahaya. Jika Anda melihat warna-warna gambar pemandangan alam di televisi, hal ini sebenarnya terjadi karena perpaduan 3 warna RGB tersebut ya. Pada dunia teater, perpaduan berbagai macam warna RGB termasuk 3 warna pokok cahaya tersebut digunakan untuk menghasilkan kesan atau efek tertentu. Seperti ya suasana romantis, gembira, horor, dan lain-lain. Jika kita lihat di jalan raya sendiri ya, warna cahaya digunakan untuk traffic light gitu, lampu kendaraan, dan lain-lain gitu. Di toko-toko, di gedung-gedung, ataupun di taman-taman, warna cahaya digunakan untuk neonsing atau hiasan taman gitu ya. Jadi di situ kan ketika berada di kota ataupun mungkin di tempat-tempat yang memang untuk taman gitu ya, itu kan pasti ada pencahayaan dari lampu-lampu dengan berbagai warna yang sudah didesain sedemikian rupa untuk mewakilin suasana tertentu gitu. Misalnya saja suasana yang santai, pasti lampunya itu tidak lampu yang kekuatan intensitasnya lebih besar gitu. Itu pasti dicari yang redup-redup gitu sesuai dengan pensesuaian pada tempatnya tersebut. Oke, lanjut. Sistem RGB akan memberikan dasar pengertian untuk mempelajari penggunaan warna dengan komputer secara lebih optimal untuk kerja desain gitu ya. Komputer akan memberikan berbagai kemungkinan warna secara luar biasa gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, pada software komputer seperti Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan lain-lain, itu memang memiliki sistem warna yang cukup bervariasi tergantung dengan pemilihan si desainernya gitu ya. Itu terhadap teori-teori warna itu sudah seperti itu. Oke, lanjut. Pada bagian ketiga itu ada proporsi penyangatan. Proporsi penyangatan artinya proporsi yang dilebih-lebihkan atau disengatkan untuk tujuan tertentu. Melebih-lebihkan proporsi untuk tujuan tertentu itu banyak dilakukan oleh orang, yang biasanya merupakan suatu kesenjangan agar berkesan memiliki proporsi yang berlebihan sebagai suatu bentuk kreativitas gitu. Jadi proporsi penyangkatan ini adalah proporsi yang dibuat lebih baik daripada aslinya. Misalnya saja ya, kalau sering dilihat itu seperti manekin, di toko kan ada manekin untuk menunjukkan baju itu atau pakaian itu pasnya gimana sih. Jadi untuk proporsi manekinnya itu kan tidak mungkin ada orang yang memiliki tubuh yang sama seperti manekin tersebut gitu ya. Jadi hal tersebut itu dilakukan agar baju tersebut atau pakaian tersebut itu kelihatan lebih menarik ke orang lain, meskipun yang membelinya mungkin badannya itu lebih lebar ataupun mungkin lebih kurus gitu daripada yang di manekin tersebut. Itu adalah prinsip dari manajemen penjualan atau pemasaran gitu ya. Jadi dilebih-lebihkan. Itu kalau misalnya untuk yang fashion ya. Kalau misalnya pun untuk yang digital gitu misalnya saja ya, pada packaging sendiri. Salah satu contoh yang bisa saya berikan itu seperti mie instan. Jadi mie instan itu kan kelihatan di sampulnya itu benar-benar makanan yang cukup membuat orang itu pengen untuk segera makan. Padahal ketika sudah dimasak itu tidak ada topping seperti yang di kemasannya itu, dan mungkin saja ukuran mie-nya itu lebih kembang ataupun lebih ngembang lah, sebenarnya kata lebih besar daripada yang tampilan yang pada packagingnya, seperti itu yang lebih-lebihkan ya. Atau mungkin kalau misalnya lebih ke animasi gitu ya. Jadi animasi sendiri salah satu contohnya saja kartun yang sering dilihat gitu ya, SpongeBob ataupun ya SpongeBob dulu lah kita bahas ya. SpongeBob itu tidak mungkin sebuah spons itu memiliki mata, hidung, dan bisa berbicara gitu, interaksi gitu. Jadi dilebih-lebihkan seperti itu agar banyak sekali hal yang diinginkan oleh pembuatnya, mungkin agar anak-anak itu lebih menjaga kebersihan dan sebagainya, dan seperti itu ya. Oke, lanjut saja ya.
Misalnya saja suatu karnaval dengan model manusia yang kakinya disambung dengan tongkat agar tampak lebih tinggi. Masih menggunakan pakaian dengan loreng garis-garis vertikal. Sehingga sudah tinggi semakin terasa lebih tinggi lagi, yang bertujuan untuk menyanggatkan yang merupakan bagian dari suatu bentuk kreativitas. Ini seperti biasanya kalau sedang ada karnaval atau mungkin pada sirkus ya, kan ada beberapa orang yang memang menyajikan atraksi yang dibuat seperti seseorang itu tidak bisa memikirkan hal seperti itu ataupun melakukan hal seperti itu untuk dijadikan tontonan yang menghibur gitu ya. Misalnya seperti, atau mungkin dibuat rambutnya mungkin yang dibuat sedemikian rupa hingga tidak seperti rambut pada manusia umumnya gitu ya. Mungkin diberikan aksesoris dan lain-lain gitu. Atau mungkin kalau misalnya ke animasi sendiri gitu ya. Itu kan tidak mungkin, misalnya karakter dari SpongeBob itu ya, kan tidak mungkin sebuah spon itu punya tangan dan kaki gitu ya, untuk berjalan, untuk memasak, petinya dan sebagainya gitu. Itu misalnya itu adalah proporsi penyanggatan. Kemudian dalam bidang desain grafis, khususnya multimedia sendiri, banyak dilakukan upaya melebih-lebihkan proporsi untuk menciptakan daya tarik, pusat perhatian, ataupun mendominasi gitu. Misalnya saja bentuk iklan dengan ukuran 2 kolom dengan panjang setinggi halaman koran, iklan yang tinggi 5 cm dengan panjang 9 kolom, atau iklan yang ukurannya yang sangat luas hanya diisi dengan bentuk objek kecil di tengahnya atau di bagian bawah yang tujuannya untuk menarik perhatian. Itu adalah tata susun pada sebuah iklan gitu ya. Mungkin secara proporsinya bisa dipelajari sendiri terkait iklan ini, apakah iklan yang bersifat videografi ataupun iklan yang hanya dari segi visualisasinya saja. Oke, lanjut. Untuk memperoleh komposisi warna yang sebanding, keluasannya maka berdasarkan percobaan Newton diperoleh perbandingan kualitas warna sebagai berikut ya. Ini secara teori dari percobaan dari Newton ya. Untuk keluasan warna kuning 3 bagian, keluasan warna merah itu ada 5 bagian, dan keluasan warna biru itu 8 bagian. Jadi di sini bisa dilihat untuk keseimbangannya saja warna kuning ini lebih sedikit, tapi kalau untuk warna yang lain menyeimbangkannya gitu. Misalnya kuning itu ada 3 kotak mungkin ya. Sedangkan merah itu untuk mengimbangi si kuning itu harus 5 kotak. Dan juga kalau warna biru ingin mengimbangi antara warna kuning dan warna merah itu ada 8 kotak gitu. Perbandingan dari percobaan Newton ya. Komposisi warna yang menggunakan perbandingan keluasan warna dengan perbandingan tersebut akan menghasilkan komposisi yang sebanding. Artinya masing-masing memiliki kekuatan yang sama, tidak ada yang menonjol gitu ya. Untuk komposisi warna yang menggunakan perbandingan keluasan warna dengan perbandingan tersebut akan menghasilkan komposisi yang sebanding. Artinya masing-masing memiliki kekuatan yang sama, yang tidak ada yang dapat menonjol. Itu tadi saya sampaikan itu untuk komposisi pada bagian warnanya ya. Jika salah satu warna dibesarkan ukurannya, maka akan menjadi tidak seimbang. Dan warna yang diperbandingkan keluasannya itu diperbesar akan menjadi menonjol dan mendominasi atau menjadi dominan dari warna yang lain. Jadi ini adalah prinsip dari percobaan warna Newton ya. Perbandingan warna-warna lain itu dapat diperoleh sebagai berikut ini ya. Untuk warna jingga, perbandingan keluasannya sama dengan keluasan merah ditambah keluasan warna kuning gitu ya. Jadi ada 8 bagian. Kemudian untuk warna hijau itu perbandingan keluasannya itu sama dengan keluasan kuning ditambah dengan biru yang dijadikan 11 bagian gitu ya. Kemudian untuk warna ungu perbandingan keluasannya sama dengan keluasan warna merah ditambah keluasan warna biru. Itu adalah 13 bagian. Ini ada bagian keempat, itu adalah proporsi penyanggatan warna. Proporsi warna yang ideal adalah 3 bagian kuning, 5 bagian merah, dan 8 bagian biru. Jika proporsi ketiga warna ini digunakan, maka keadaan warna menjadi seimbang. Artinya tidak ada yang menarik, tetapi jika ingin agar warna kuning menjadi menarik, maka perbandingan area warna kuning harus diperluas dan warna lain itu harus dipersempit ya. Demikian berlaku untuk warna merah dan biru. Jika diinginkan agar menarik, maka perbandingannya harus diperluas. Penyengatan warna semacam ini banyak dilakukan pada dunia iklan gitu ya. Misalnya saja pada packaging gudang garam merah dengan warna merahnya gitu ya. Oke, lanjut. Hal ini juga terjadi pada
partai ya. Misalnya saja Partai Golkar dengan warna kuning, identik kuning, PDIP itu identik merah, dan Demokrat itu identik dengan warna biru ataupun partai yang lainnya. Semuanya bertujuan untuk menarik perhatian dan menunjukkan jati diri dari iklan ataupun partai-partai tersebut ya. Kayak seperti yang ditunggu-tunggu oleh setiap mahasiswa yang ada di multimedia 1A dan 1B, itu ada tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib, saya minta kalian untuk menggambarkan karakter animasi yang bersifat oposisi dengan menceritakan kebalikan dari realita yang ada, khususnya yang menyimbolkan bentuk-bentuk yang tidak pernah terpikirkan oleh orang awam dengan menggunakan teknik arsiran, color pencil, ataupun watercolor ya di kertas sketchbook. Saya ingatkan lagi, untuk tugas wajib ini wajib untuk didokumentasikan tahapan demi tahapan gambarnya. Kemudian ada tugas rutin di sini, itu mendesain visualisasi serangga kecil berdasarkan irama ritmis dengan menggunakan teknik arsiran color pencil ataupun watercolor ya pada sketchbook ya. Oke, ini ada contoh dari kakak kelas kalian yang sebelumnya. Ini seperti contoh dari sebuah cerita yang ada. Biasanya rusa dan juga kerbau itu kan pasti jadi makanan dari si buaya, tapi ini kebalikannya ya. Buayanya malah jadi korban si rusa dan si kerbaunya ini gitu. Kebalikan dari cerita yang ada. Kemudian di sini ada juga pertumbuhan umur dari anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua. Jadi semakin anak kecil ini identik dengan menangisnya mungkin karena menangis karena berbagai hal, kemudian dibalikkan gitu. Jadi semakin tua dia malah semakin kayak karakternya ke anak kecil gitu. Oke, di sini juga ada visualisasi dari 2 es krim. Jadi es krim ini malah memakan dari tokoh manusianya gitu ya, kebalikannya. Jadi bayangin aja ketika es krim makan itu bagian tubuhnya itu dipotong-potong. Ya, itu kebalikan dari realita yang ada. Kemudian ini pada tugas rutin. Di tugas rutin sendiri ini saya minta kalian untuk memvisualkan serangga-serangga yang ada. Jadi untuk memperhatikan itu serangganya hidup di mana gitu ya, dengan warna yang dibuat semaksimal mungkin keselarasan dan keserasiannya. Ini juga ada hewan, jadi benar-benar didetailkan. Hewan-hewan kecil itu bisa diambil dari referensi internet, itu bisa digambar ulang ke manual ya. Oke, ini juga karakter dari semut kecil yang tidak pernah diperhatikan, itu di zoomkan, dibuat sedetail mungkin gitu. Oke, mungkin ini saja untuk minggu ke-11. Sampai ketemu lagi di minggu ke-12 ya. Saya ingatkan kembali, ini sudah minggu ke-12. Sedangkan UAS nanti itu akan berlangsung di tanggal 7 Desember ya. Jadi saya minta kalian untuk benar-benar memahami materi untuk UAS nanti. Dan segala tugas rutin dan wajib itu akan dikumpul sebelum tanggal 7 Desember ya. Oke, sampai ketemu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.